walaupun entah kapan kita bisa. Ya, sudah ada yang daftar di sini? Sudah? Ada yang daftar haji sudah? Hah? Sudah, Masya Allah. Saya sudah sih, daftar angan-angan. Entah kapan, nggak tahu. Semoga Allah mudahkan teman-teman yang sudah daftar. Kuotanya berapa puluh tahun lagi? 25. Masya Allah. 25. Kalau umur kita 45, udah umur. Intinya dapat kursi udah. Hah? Intinya beli kursi dulu, Ustaz. Beli kursi dulu. Ya, Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan. Nah, pembelajaran kita materi haji ini jadikan bekal. Walaupun sebagai kita nggak tahu kapan berangkatnya, kita punya bekal dulu sehingga kita tahu nih. Perhatikan maksud saya. Kita tahu nih haji yang kita tunaikan dengan sekian banyak rangkaiannya itu ada landasannya. Paling tidak itu ada landasannya nih, bukan karena ikut-ikutan apa kata orang, kebanyakan masyarakat. Kalau kita betul-betul seperti ini modelnya teman-teman, yang kita tunaikan dengan meyakini ini adalah landasannya loh, ini ada perintahnya loh, karena ini dan itu ada ayatnya, ada hadisnya loh, akan jauh diri kita dari keinginan untuk mendapatkan gelar haji itu sangat jauh, sangat jauh. Nggak akan peduli kita dikatakan seperti itu, nggak ada keinginan sama sekali yang seperti itu. Karena kita betul-betul menunaikan haji karena Tuhan. Apalagi sebagian masyarakat kita haji dan umrah itu gengsi, ya, untuk meningkatkan apa sosial di tengah masyarakat. Allahu musta'an. Maka ini hendaknya jadi bahan bagi kita semua. Nah, haji ini termasuk ibadah yang semua sangat luar biasa. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah khamisan kitabul hajj wa yashtamilu ala sab'ati abwabin. Pembahasan kelima kitab haji. Dalam pembahasan kitab haji ini terdapat 7 bab. Ada 7 bab. Kita mulai, kata beliau, al-bab al-awwalu fi muqaddimatil hajj wa fihi masail. Bab yang pertama. Berarti ada 7 bab ya. 7 bab, ingat. Jadi supaya kita tergambar kapan selesainya nih pembahasan. Bab yang pertama kata penulis muqaddimah atau pendahuluan dalam masalah haji. Dan ada beberapa permasalahan lainnya. Kata beliau, masalah yang pertama di bab pertama ini fi ta'rifil hajj, definisi haji. Kata haji itu disebut penulis al-hajju. Teman-teman boleh tambahkan di buku kalian dalam bahasa Arab, kata hajju itu bisa di fathah huruf ha-nya hajju, dan bisa juga di kasrah hijju. Ini faedah kawasan. Silakan ditambahkan di bukunya. Bisa hajju, bisa hijju. Tapi yang lebih umum, lebih populer adalah hajj, hak yang di fathah, bukan hak yang di kasrah. Faedah mengetahui hal ini teman-teman, barakallahu fikum, supaya kalian tidak asing ketika mendengar ada yang mengucapkan hijju. Ya. Tapi yang lebih populer sekali lagi saya katakan yang mana? Hajj. Yang dengan fathah huruf haknya. Secara bahasa kata penulis al-qasdu. Hajju artinya adalah al-qasd, keinginan. Ibadah ini disebut dengan haji yang bermakna keinginan karena datangnya dari tempat yang jauh, ya, sengaja memang khusus berkeinginan untuk ibadah. Makanya kita lihat definisi secara syar'inya, kata penulis, at-ta'abbudu lillahi bi ada'il manasiki fi makanin makhsusin wa fi waqtin makhsusin ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat ini definisi teman-teman, definisi yang paling bagusnya dari sejumlah definisi para ulama tentang haji secara syariat. Saya katakan sekali lagi, ini definisi paling bagusnya karena ada sejumlah definisi lain tentang haji. Ini paling bagusnya. Perhatikan kata menulis, haji itu adalah at-ta'abbud, penghambaan atau peribadahan kepada Allah dengan menunaikan manasik, rangkaian ibadah fi makanin, di tempat-tempat yang khusus, pada waktu-waktu yang khusus, dengan cara sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana definisi haji? Jadi kalau dari definisi secara syar'i ini ada beberapa poin untuk dilingkari. Poin pertama, at-ta'abbudu. Haji itu adalah ibadah. Poin kedua, di tempat yang khusus. Poin ketiga, di waktu yang khusus. Dan poin terakhir, dengan cara yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya bilang ini definisi paling bagus karena sejumlah definisi para ulama tidak menyertakan kalimat at-ta'abbudu lillah. Tidak ada kalimat dalam rangka beribadah kepada Allah, dan definisi itu dikritisi oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Al-Mumti' rahimahullah taala. Baik, ini definisi selesai. Jadi teman-teman, barakallahu fikum, kalau haji dikatakan ibadah, maka mutlak syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Harus ikhlas karena Allah semata. Kapan tidak ikhlas sedikit pun dari ibadah, jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Dan ancamannya amal ibadah tersebut gugur, sia-sia, bahkan berbuah azab. Ibadah tapi dapat azab. Perhatikan, ibadah tapi dapat azab. Yang ibadah bagaimana itu? Ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Bukan dapat pahala tapi dapat azab. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyah, kata penulis, permasalahan yang kedua, hukmul haji wa fadlihi. Hukmul haji wa fadluhu. Permasalahan yang kedua, hukum haji dan keutamaannya. Hukum haji dan keutamaannya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya kembali ke definisi tadi. Saya ingin tekankan bahwa dari definisi tadi kita sudah bisa mengambil pelajaran penting. Betul-betul haruslah kita menunaikan haji sesuai dengan tuntunan agama, sesuai tuntunan syariat. Tidak boleh sesuai selera, tidak boleh sesuai selera banyak orang. Tidak boleh. Karena definisi telah diterangkan dengan tegas dengan cara sesuai sunnah Rasulullah. Dan kita tidak akan pernah bisa menjalankan sesuai sunnah kecuali dengan taufik dari Allah, kemudian dengan belajar. Betul tidak? Dengan belajar, dengan menulis, dengan mendengarkan, dengan memahami, dengan menghafal, belajar. Makanya hidup ini adalah untuk belajar. Jadi jangan pernah sekali-kali beribadah, apalagi haji, karena mengikuti selera, akal pikiran pribadi atau banyak orang masyarakat. Tak boleh. Itu nggak diterima. Itu bukan haji namanya. Apalagi mengikuti selera masing-masing. Apa enaknya? Bagaimana enaknya? Wah, ini rusak agama. Bentuk rusak agama ini kalau konsepnya seperti itu. Itulah kemarin yang muncul. Ya, Ramadan lebih dulu, Lebaran duluan, akan nelfon Allah. Ini kan terjadi kenapa? Karena akal pikirannya sendiri itu, betul nggak? Betul tidak? Karena pikirannya sendiri gitu. Dan juga yang belakangan lagi viral-viralnya, di dalam Al-Quran ada surat musik.
Ini luar biasa kebelingernya. Ya, kebelingernya tidak diikuti tuntunan agama. Ikutlah tuntunan agama Allah SWT. Bukan akal pikiran, kecerdasan, kegoblokan. Kecerdasan itu sudah mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu namanya cerdas. Nabi SAW bersabda, "Innamal kaisu man dana nafsahu bima ba'dal maut wa amila bima ba'dal maut." Al-kaisu yang cerdas itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk menghadapi dan beramal untuk menghadapi apa yang dia jumpai setelah kematian. Dan untuk mendapatkan keselamatan dari peristiwa yang kita hadapi setelah kematian dengan mentaati Allah dan Rasulnya, tidak ada selain itu. Bukan mengikuti pikiran masing-masing. Surat Al-Azim, surat musik ya? Hah? Ya gampang sekali membantahnya. Alhamdulillah sudah mulai menegur kesalahan itu. Kalau saya katakan, kalau saya dengan tegas, ini kalimat saya mudah terdengar ke masyarakat. Ucapan seperti itu ucapan kekufuran, wallahi. Karena menyandarkan yang haram kepada Al-Quran. Musik itu haram berdasarkan nas dari ayat dan hadis. Lah disandarkan kepada Al-Quran. Ini kekufuran. Kalau selesai kita bahasanya misalnya, alhamdulillah. Semoga saya katakan itu bisa bahaya. Ucapan itu bisa dianggap ucapan kurang kepada Allah. Baik, kita kembali ke bahas haji. Bukan masalah musik. Jadi harus mengikuti petunjuk dalam menaikkan ibadah haji. Hukum haji kata penulis, haji adalah salah satu rukun Islam. Ya, dan kewajibannya sangat agung. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti." Nah, ini dia hajj. Ya kan? Haknya kasrah. Betul enggak? Makanya tadi saya bilang di awal bisa apa? Bisa hajj. Haji bisa hajj. Kalian hajj bukan itu faedah kalian. Ini dalilnya haji itu bisa dengan hajj. Hajj. Al-hajj. Haji itu hajiyun. Sebenarnya kalau dikembalikan ke akar bahasa Arab, haji hanya panjang orang yang sedang haji. Orang yang sedang haji itu kalau haji isim fa'il dari haji ini. Tapi kalau orang Indonesia setiap yang pulang disebut haji, bukan haji lagi sebenarnya kan sudah selesai hajinya. Sudah bukan haji lagi kalau secara bahasa. Enggak lagi disebut haji, sudah selesai kok. Disebut haji itu dalam bahasa Arab itu artinya orang yang sedang haji. Itu haji namanya. Pulang ke Indonesia, terus dianggap jadi gelar lagi. Haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan lihat kalimat dalam ayat, walillah, hanya bagi Allah saja terhadap manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah. Ada kaidah tafsir. Dalam ilmu tafsir itu teman-teman, barakallahu fikum, bila didahulukan sesuatu yang asalnya letaknya di belakang, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu at-tawqif. Ini kaidah dalam tafsir. Mendahulukan sesuatu yang mestinya di belakang itu menunjukkan pelajaran penekanan. Sekarang coba perhatikan, cermati. Ini pelajaran untuk ikhlas. Allah menyebut walillahi 'alan nas. Walillahi 'alan nas. Kalimat walillahi ini kalau secara tata bahasa nahwu mestinya di belakang, sebab dia maf'ul, objek. Dalam urutan ilmu bahasa ini objek ini. Objek itu kan dalam bahasa juga kita sama, rata-rata di mana tempatnya? Belakang kan? Saya pergi ke sana.
saya pergi ke situ, ke sana, ke situ, di belakang kan, objek. Saya melihat ini, melihat itu. Ya, saya subjeknya, melihat predikatnya, ini itu objek. Perhatikan, itu kan susunan umum. Nah, ketika kalau objek didepankan, itu yang saya lihat di sana, itu yang saya, ini kan menjadi penekanan. Sama seperti ini, walillah ini harusnya di belakang. Susunan nahunya. Ketika di depan, maka ini menunjukkan penekanan. Allah betul-betul menekankan haji hanya karena Allah. Makanya Allah kedepankan. Hanya karena Allah semata. Oleh manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menjalankannya. Lihat kalimat setelahnya, barang siapa yang kufur, sungguh Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun dari semesta alam ini. Baik. Kemudian kata penulis juga firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah ini lihat, lillah. Kalimat lillah kan di belakang. Memang pada umumnya lillah itu di belakang, tapi di ayat yang awal tadi di depan, walillah. Baik. Maka berdasarkan hadis ayat ini jelas kewajiban haji. Kata penulis wali hadis Ibnu Umar, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, buniyal Islam ala khamsin. Nabi bersabda Islam dibangun di atas 5 perkara dan seterusnya, ya, sampai akhir hadis disebut dan salah satunya adalah menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan ditambah kata penulis juga umat telah sepakat akan wajibnya haji bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Maka ini tentang hukum haji, ya, wajib bahkan fardu, termasuk salah satu dari rukun Islam. Poin kedua, masih dalam masalah yang kedua, kata penulis fadlu, keutamaannya. Terdapat dalil yang menjelaskan keutamaan haji dari beberapa hadis yang sangat banyak, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi bersabda al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah dengan umrah itu menjadi penggugur antara dosa keduanya. Ingat hadis ini ya teman-teman. Kalian boleh lingkari kata umrah dan umrah. Ini akan saya bahas nanti di tempatnya untuk pembahasan bahwa umrah itu boleh berulang. Umrah itu boleh berulang karena hadis ini termasuk isyarat akan hal itu. Umrah satu ke umrah yang lain, berarti umrahnya berulang. Itu penggugur dosa antara keduanya. Lalu kata Nabi, dan haji yang mabrur. Mabrur, apa tadi arti mabrur? Yang selalu melekat kebaikan padanya. Makanya kalau haji, orang yang pulang ibadah haji pulang ke tanah air, ya, yang tadinya kurang sholatnya semakin rajin, yang tadinya kurang Al-Qur'annya semakin rajin, itu kadang-kadang mabrur. Tapi kalau pulang ke tanah air semakin kenceng rokoknya, ya, semakin kenceng kartunya, ya, sholatnya juga ya lah kadarnya, jelas hajinya nggak mabrur. Itu tanda-tanda hajinya enggak mabrur. Kata Nabi, tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Ini kalimat jaminan. Kalimat jaminan. Nabi menjamin haji mabrur surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata menulis, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Subhanallah. Barang siapa yang haji hanya karena Allah, lingkari lagi, karena Allah, jauhkan itu mencari gelar, dan dia tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka dia akan kembali ke tanah airnya dalam keadaan seperti di saat ibunya melahirkannya. Bayi yang baru lahir berarti apa? Suci. Luar biasa. Ila ghairi dzalik min al-hadits, dan selain ini dari hadis-hadis yang lain, banyak hadis yang lainnya, termasuk juga saya sebut aja secara poin pentingnya,
Dalam hadis disebut juga haji itu menggugurkan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan seperti seperti api yang mengikis karat di besi. Ini juga keutamaan haji serta umroh, akan menghilangkan kemiskinan. Saya kalau memberi bimbingan jamaah manasik, selalu saya motivasi jamaah semuanya, saya ingatkan, kalau ada rangkaian ibadah haji umroh ini membutuhkan biaya, jangan pernah berat mengeluarkan biaya untuk rangkaian haji umroh apapun itu, sekecil apapun itu, apalagi besar. Karena yakinlah Nabi bersabda bahwa haji dan umroh itu akan menghilangkan kemiskinan. Dan sepanjang sejarah kehidupan manusia, nggak pernah ada orang yang bangkrut gara-gara haji umroh, nggak pernah ada. Silakan datangkan kalau ada pingin, nggak ada. Kalau antum punya keinginan haji sama umroh, bisa jadi ya Allah mudahkan rezeki antum dengan haji dan umroh, berbalik berlipat-lipat. Karena janji Nabi alaihi salatu wassalam. Ila ghairi dzalik, dan seterusnya dari hadis-hadis tentang keutamaan haji dan umroh. Kita masuk masalah tsalitsah, masalah yang ketiga, kata penulis, apakah haji wajib sekali dalam seumur hidup atau lebih? Kata penulis, hafizahullah, haji tidaklah diwajibkan dalam seumur hidup kecuali sekali. Adapun selebihnya maka dianggap tatawu, hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj, hajju." Wahai sekalian manusia, Allah telah memfardukan bagi kalian untuk haji, maka tunaikanlah haji. Lalu ada yang bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah, apakah wajibnya setiap tahun wahai Rasulullah?" Faqala, "Law qultu na'am la wajabat." Kata Nabi, seandainya aku jawab iya, maka niscaya akan menjadi iya, wajib tiap tahun. Wala mastata'tum, tapi kalian tidak akan mungkin. Jadi jelas dari hadis ini diambil pelajaran bahwa haji wajibnya hanya berapa? Hanya sekali. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidaklah menunaikan haji setelah beliau hijrah ke kota Madinah, kecuali cuma sekali haji saja. Dan para ulama telah sepakat bahwa haji itu tidaklah wajib bagi orang yang mampu kecuali hanya sekali dalam seumur hidup, wajib. Wa alaihi, oleh karena itulah hendaklah ayubadira bi'adaihi, hendaklah bersegera dalam menunaikannya. Idza tahaqqaqat syurutuh, bila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan garis bawahi, berdosa bila menundanya tanpa uzur. Ini tentang haji, teman-teman baru perhatikan. Kalau haji dan juga umroh itu wajibnya alal faur. Dalam pembahasan fikihnya wajib alal faur namanya. Wajib bersegera kalau sudah ada kemampuan, tidak boleh ditunda. Kalau menunda dosa. Yang menunda tanpa uzur, tidak ada alasan, maka wajib untuk menyegerakannya. Ini seandainya haji kita yang mandiri, furoda itu ringan, gampang, luar biasa. Tapi kan nggak bisa. Untuk haji yang mandiri itu ratusan juta. Hah? 300. Ya Allah. Sementara yang reguler 20-an. 50. Kursi. Allah musta'an. Dia tahu naik? Wow. Itu yang membuat kita gimana ceritanya nih? Baik. Berdosa bila ditunda tanpa uzur. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ta'ajjalu lil hajj. Perhatikan hadisnya. Bersegeralah tunaikan haji. Fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian, kata Nabi, la yadri ma ya'ridu lahu. Dia enggak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya, Nabi SAW perintahkan untuk bersegera.
karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada harta kita, nggak tahu nanti mau kemana, terjadi pada tubuh kita, nggak tahu bagaimana. Makanya segera kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya nanti kita bahas. Dan telah diriwayatkan secara marfu dan juga mauquf dengan jalan yang yuqawi ba'daha ba'dan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Garis bawahi riwayat ini. Dalam riwayat disebutkan man istata'a hajj, barang siapa yang mampu untuk haji tapi dia tidak tunaikan haji, falyamut, ya, silakan dia wafat kalau mau dalam keadaan sebagai Yahudi atau boleh sebagai Nasrani. Baik, ini riwayat, tolong dicatat teman-teman, barakallahu fikum. Saya tambahkan penjelasan untuk riwayat ini. Dikritisi kesahihannya oleh para ulama. Tidak disepakati oleh kesahihannya. Bahkan yang lebih kuat, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Karena dua cacat yang paling parah membuat dhaifnya hadis ini. Sebab yang pertama, semuanya karena sanad ya, semuanya karena sanad. Sanadnya lemah. Yang pertama, dalam jalur periwayatannya ada sanad yang bernama Laits ibnu Abi Sulaim. Laits ibnu Abi Sulaim ini dhaif. Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, Imam Nasa'i dan selain mereka menghukumi Laits ini dhaif riwayat-riwayatnya. Yang kedua, ada juga yang bernama Syarik ibnu Abdullahi Al-Qadhi. Orang ini juga hukumnya dhaif. Bahkan kata para ulama, sayyi'ul hifz, hafalannya buruk. Imam Al-Qattan, Imam Ibnu Mubarak, Ibnu Ma'in dan Imam Juzajani dan selain mereka mendhaifkan Syarik ini. Ibnu Hajar rahimahullah menghukumi dua orang ini. Yang pertama tadi siapa? Laits. Yang kedua siapa? Syarik. Kata Ibnu Hajar, ya, Laits dhaif wa Syarik sayyi'ul hifz. Laits dhaif, Syarik ini lemah atau buruk sekali hafalannya. Inilah dua sebab sehingga para ulama kebanyakannya mendhaifkan hadis ini. Kalau perhatikan teman-teman, dikatakan hadis, maka hadis ini dhaif. Akan tetapi, tambahkan catatan, akan tetapi yang benar ini adalah ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ucapan Umar radhiyallahu anhu. Yang sahih adalah ucapan Umar. Athar. Dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan sanadnya, ya, Umar radhiyallahu taala berkata, man ataqal hajj, man ataqal hajj falam yahuj fasawa'un alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan. Siapa yang mampu haji tapi dia enggak haji, maka sama saja bagi dia kalau dia meninggal Yahudi atau Nasrani. Ya. Ini ucapan Umar dengan sanad yang sahih kepada Umar radhiyallahu taala anhu, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 85. Baik, selesai tentang riwayat ini. Inilah teman-teman barakallahu fikum keterangan tentang kewajiban haji. Kita pindah masalah yang keempat, mulai masuk syarat-syarat haji. Kata penulis, al-mas'alatul rabi'ah syurutul hajj. Masalah yang keempat, syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji. Yusyaratu li wujubil hajj khamsat syurut. Haji dipersyaratkan 5 hal. Yang pertama kata penulis Islam, Muslim. Maka tidak ada kewajiban, ya, bagi non Muslim untuk haji. Sebab tidaklah diterima, tidak sah baginya amalan itu. Islam adalah syarat benarnya ibadah. Saya tanya dulu jamaah, Ikhwan, orang non Muslim di luar sana termasuk yang diwajibkan menjalankan syariat atau tidak? Saya tanya nih, mereka di luar sana yang non Muslim termasuk yang dikenai perintah tidak? Termasuk. Semua orang, ya, syariat Islam ini untuk semua, wajib untuk menjalankan syariat Islam. Tapi kalau mereka belum masuk Islam
amalannya nggak diterima. Itu aja masalahnya. Mereka harus masuk Islam dulu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Baik. Jadi bukan artinya non muslim karena amalan tidak sah lalu tidak ada keinginan untuk masuk Islam. Harus masuk Islam untuk selamat dunia dan akhirat. Baik, tapi untuk beramal karena untuk beramal harus Islam lebih dulu. Sudah Isya kan? Sudah. Oh, cepat sekali. Saya targetnya selesai ini bab pertama. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang asik itu adalah nanti ketika tata cara hajinya kita akan menjelaskan dengan mengilustrasikan dan menganggap diri kita haji. Itu nanti kita bayangkan diri kita anggap seolah-olah haji. Itu lebih asik. Ya mudah-mudahan jadi impian dan doa yang Allah kabulkan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, teman-teman. Barakallahu fikum pembahasan awal kali haji untuk haji di pertemuan kali ini ditandain ya. Tanggal berapa hari ini? Hah? Saya ingatkan kembali teman-teman barakallahu fikum agar kita semangat belajar tentang haji walaupun kita nggak mau berangkat, belum mau berangkat ya. Sekali lagi saya terangkan bahwa karena kita melihat fenomena masyarakat kita ya, haji-haji yang jauh dari bimbingan ilmu ya, jauh dari bimbingan ilmu. Selagi jauh dari bimbingan ilmu kan jauh dari keikhlasan, kan jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita kalau mengatakan hajinya karena Allah, tapi karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah, nggak juga diterima. Juga diterima. Allah mengharuskan mengikuti syariat Nabi. Kita kalau lihat aja, belum pelaksananya di sana, sebelum berangkat aja sudah mengisi syariat. Betul tidak? Dengan sekian banyak ritual. Sebelum berangkat, di Masjid Tanah Air sudah banyak tentang syariat. Lagi di sana nanti. Ya, makanya penting sekali untuk belajar seluruh masalah agama dan khususnya untuk ibadah haji. Ya mudah-mudahan jadi bekal untuk kita nanti kalau sudah haji. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini? Kalau bisa sebatas yang kita pelajari tadi terkait hajinya. Atau selain dari haji silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Yang mendapatkan rezeki. Nah, akhirnya rezeki itu mana dulu kasat untuk membangun rumah kontrakan karena kontrakan itu buat sehari-hari dia atau berangkat haji. Baik, rinciannya nanti ada di pertemuan selanjutnya. Rinciannya akan ada pembahasan nanti tentang kemampuan sebagai syarat haji. Kan kita baru syarat pertama. Nanti ada syarat kemampuan. Kemampuan itu nanti ada penjelasannya bagaimana batasan-batasan kemampuan sehingga orang dikatakan sudah wajib dia haji. Tapi secara ringkas, kemampuan itu sifatnya relatif. Ya, sangat relatif. Yang menjawab hanya bisa memberikan gambaran umum bahwa kalau uang yang ia miliki itu ada kebutuhan pokok yang harus dia penuhi. Kebutuhan pokok itu kan 3 hal, diwakili 3 hal. Yang pertama apa? Sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian. Pangan itu apa? Makanan. Papan itu apa? Tiga. 3 ini ya, harus dia penuhi, maka gugur kewajibannya. Nah ini kan relatif, sangat relatif. Nah bisa saya katakan itu belum mampu tidak wajib baginya, tidak bisa juga saya katakan dia wajib. Nah tahu harus didetailkan. Kalau mau pastinya ngobrol langsung dengan yang bersangkutan, harus dia jabarkan kenapa alasannya membangun rumah, adakah intervensi atau motivasi lainnya, harus dia sampaikan itu. Harus ada hujahnya.
baru kita bisa hukumi. Mau secara umum seperti itu. Kalau masih ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, maka saat itu kewajiban gugur kewajibannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti insyaallah pendetailannya di pertemuan yang akan datang di episode selanjutnya. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Yang ingin haji? Yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Ya mudah-mudahan dikit demi dikit tapi ada yang didapat ya. Ya tidak teman-teman? Terus ada yang didapat. Pulang ini harus ada yang dibawa dari faedah dan pelajaran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah Jalla wa Ala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari untuk dunia dan akhirat kita. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah kita memohon ampunan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.